Baik, selamat pagi bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil bacaan saya dari tulisan Ferry Mamahit yang berjudul Kristus Victor dan Kemenangan Orang Kristen Terhadap Kuasa Kegelapan. Nah, buku ini sangat penting untuk dibaca semua orang, sebab buku ini menjelaskan tentang konsep Kristus Victor sebagai salah satu motif dalam karya penebusan Kristus yang berdampak bukan saja pada kemenangan atas dosa dan maut, akan tetapi juga atas kuasa kegelapan. Nah, di dalam pendahuluan, Ferry menjelaskan bahwa kuasa kegelapan saat ini benar-benar ada dan sedang beroposisi dengan kuasa terang. Nah, yang ironisnya, fenomena yang tampak dalam ketegangan ini adalah bahwa kuasa kegelapan lebih kuat daripada kuasa terang. Nah, penyebabnya orang Kristen tidak memahami dengan benar tentang kemenangan orang Kristen dari kuasa kegelapan. Nah, sehingga melalui tulisan inilah diharapkan pemahaman seorang Kristen terhadap kemenangan dari karya Kristus atas kuasa gelap ini dapat semakin benar. Oke, kita langsung masuk dari penjelasan doktrin penebusan Kristus dan masalahnya. Dalam teologi Kristen ada beberapa formulasi yang telah dibuat untuk menjelaskan teori penebusan yang umum. Pertama, teori tebusan yang diformulasikan oleh Origen dengan ide dasar bahwa setan tertipu di dalam transaksi ketika Kristus menjadi korban tebusan yang dibayar kepada setan sebagai pengganti dari jiwa manusia yang berdosa. Kedua, teori pemuasan, artinya bahwa Allah dipahami sebagai Tuhan yang kehormatannya telah dihina oleh manusia. Ketiga, teori pengaruh moral yang menekankan bahwa penebusan adalah kasih Kristus yang tersedia bagi semua orang. Nah, selanjutnya Ferry menjelaskan bahwasanya ada semacam ketidakseimbangan dalam melihat fokus penebusan. Nah, selanjutnya untuk menjawab kebutuhan yang kurang ketidakseimbangan di atas, maka dikembangkan sebuah konsep penebusan yang agak berbeda penekanannya, yaitu konsep Kristus Victor. Kristus Victor mengambil bentuk yang paling sederhana dari pemikiran Martin Luther. Luther secara utuh melihat kenyataan bahwa kemenangan Kristus bukan saja sebuah kemenangan yang mutlak atas kuasa dosa dan maut, tetapi juga atas kuasa kegelapan. Nah, jika disimpulkan, konsep penebusan yang bersifat atau bermotif kemenangan ini dapat dinyatakan dalam tiga hal. Pertama, penebusan sebagai pekerjaan Allah sendiri yang dilakukan di dalam Yesus Kristus yang puncaknya terjadi di atas kayu salib. Kedua, penebusan sebagai kemenangan atas kuasa si jahat. Lalu yang ketiga, penebusan sebagai rekonsiliasi kekalahan dari kuasa gelap yang berlawanan adalah sarana di mana Allah merekonsiliasi dunia dengan dirinya sendiri melalui Kristus itu sendiri. Dari sini tampak jelas kemenangan Kristus atas kuasa si jahat. Karena itu, kemenangan atas kuasa kegelapan hanya mungkin terjadi melalui kasih yang rela untuk berkorban seperti yang dilakukan Kristus. Nah, motif Kristus pemenang biasanya disampaikan dalam bentuk narasi nyanyian teologis. Nah, pada prinsipnya nyanyian kemenangan ini berfokus kepada beberapa pokok pikiran teologis. Yang pertama, kuasa kegelapan adalah musuh kerajaan Allah. Lalu yang kedua adalah Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan kuasa kegelapan. Nah, yang berikutnya ketiga yaitu Kristus membagi kemenangan itu bersama-sama dengan orang percaya. Artinya kemenangan menjadi sebuah realita pada waktu sekarang ini dan akan terjadi pada saat Kristus datang untuk kedua kali. Karena kemenangan itu sudah dijamin, maka mereka harus terus-menerus hidup dalam kemenangan itu dengan cara bersaksi dari kemenangan itu. Lalu yang berikutnya, bahwasanya melalui kemenangan itu membuktikan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kuasa kegelapan sesungguhnya adalah musuh yang jauh lebih lemah. Kemenangan atas kuasa kegelapan ini juga bersifat tunggal, karena dilakukan satu kali untuk selamanya yang dilakukan di atas kayu salib. Itu berarti bahwa tidak ada klaim kemenangan yang lain selain kemenangan di dalam Kristus. Maka kemenangan seharusnya berimplikasi pada kehidupan Kristiani secara praktis. Yang pertama, orang Kristen secara pribadi
harus menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan rohani, maka realitas kemenangan ini harus menjadi senjata menghadapi kuasa kegelapan. Kedua, dalam pelayanan orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan misi dan penginjilan harus memahami bahwa pelayanannya adalah pelayanan yang berdimensi konflik dalam tingkatan yang sangat serius dan terus-menerus dengan kuasa kegelapan. Sehingga keyakinan kemenangan Kristus atas kuasa kegelapan seharusnya menjadi fokus utama dan faktor penentu keberhasilan dalam pelayanannya. Nah, melalui penjelasan itu, Ferry menyimpulkan bahwa dalam doktrin Kristen memang tujuan utama penebusan Kristus adalah untuk mengelakkan dosa, tetapi dari teks Alkitab, kuasa Kristus itu memiliki dimensi yang lebih luas. Kristus Victor adalah sebuah konsep teologis yang ingin menegaskan kembali bahwa arti dan tujuan penebusan sesungguhnya bersifat lebih luas dari sekedar kemenangan atas dosa dan maut. Sebab penebusan Kristus juga berarti kemenangan atas kuasa kegelapan yang bersifat tunggal. Namun demikian, kemenangan ini adalah kemenangan yang bersifat eskatologis, yang artinya sudah dapat dinikmati sekarang, tetapi kepenuhannya belum terjadi dan akan dipenuhkan pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.